Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu ucapan yang gampang diucapkan tapi sulit sekali untuk kita realisasikan ialah ikhlas. Ikhlas kok, benar-benar saya ikhlas. Ketika kita mendeklar bahwa diri kita itu ikhlas, itu sebetulnya terselip sesuatu yang tidak ikhlas. Ikhlas itu ya jangan diucapin. Ya. Rasulullah bersabda, puncak keikhlasan itu ketika tangan kanan melakukan perbuatan, tangan kirinya pun juga tidak tahu. Jadi kalau kita masih suka mendapatkan pujian orang, itu pertanda bahwa cacat keikhlasan kita masih ada. Kalau kita masih mencintai terima kasih dari orang, itu pertanda kita belum berada pada puncak keikhlasan. Tapi kalau kita sudah berada pada posisi kita tidak menyukai terima kasih. Nah, itu artinya apa? Kita sudah berarti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kenapa? Karena kalau kita mengharapkan terima kasihnya orang terhadap perbuatan kebaikan yang kita lakukan, jangan-jangan itu bukan karena Allah kita lakukan kebaikan itu. Kebaikan itu ialah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita juga maksudkan kepada sesuatu yang selain Allah, itu bahasa lainnya adalah musyrik gitu. Ya, ini saya bantu karpet masjid, tapi juga pada sisi yang lain, tapi jangan lupa loh ya, pilih saya nanti dalam pemilu kada nanti akan datang. Nah, berarti ini niat ganda. Ikhlas itu tunggal, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu disebut ikhlas. Hati-hati di sini. Ikhlas itu ada dua macam. Ada mukhlis, ada mukhlas. Ikhlas dalam arti mukhlis, tahu kalau dirinya itu ikhlas. Tahu kalau perbuatan baiknya itu sudah dilaksanakan, tapi masih menyimpan di memorinya. Kalau mukhlas, lupa. Dia sengaja melupakan terhadap seluruh perbuatan yang pernah dilakukan yang baik kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau kami masih ingat, itu masih bisa muncul riya. Tapi kalau kami melupakan, maka riyanya pun juga pintunya sudah tertutup. Nah, jadi kembali lagi para pemirsa, kalau kita sering mengatakan begini, orang itu dibantu nggak ada terima kasihnya sama sekali, berarti itu orang nggak ikhlas. Justru kita harus mulai meninggalkan kebiasaan seperti itu dalam hidup kita. Berusahalah untuk tidak ada orang yang tahu apapun kebajikan yang kita lakukan. Ya, maka itu biasakan tanpa nama. Kita kadang-kadang tanpa nama kalau uang kecil, recehan. Tapi kalau uang gede itu kartu nama ya, ikut di situ itu. Jangan diumumkan dulu, masih kurang orang. Umumkan lagi, ini sudah banyak orang. Mestinya jangan diumumkan kalau mau murni keikhlasannya. Orang kaget, sumbangan yang besarnya dari mana ya nggak tahu, Allahu a'lam. Jadi orang itu beruntung karena nggak bisa dipuji. Nah, kalau orang dipuji, lehernya jadi panjang, maka itu artinya apa? Pahalanya di dunia itu sudah habis. Ungkapannya kalangan sufi, orang itu pembawa ember bocor ke akhirat. Nagih malaikat, amal saya mana? Ini ember bocor yang kamu bawa. Maksudnya, ketika Anda dipuji dulu di dunia, waduh, lehernya naik, maka apa yang terjadi? Kamu sudah ambil pahalanya di dunia. Maka itu, tanamlah seluruh kebajikannya di bumi ketidakterkenalan jika ingin panen di akhirat. Semua amal kebajikan yang ditanam di bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia. Jangan harap ada panen lagi di akhirat. Semoga bulan suci Ramadan ini menancapkan kebiasaan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Hidup yang bermakna adalah keikhlasan. Semakin banyak menjalani keikhlasan, semakin banyak keajaiban hidup yang kita alami. Tanpa keikhlasan, tidak ada keajaiban hidup. Apa itu keajaiban hidup? Di luar dugaan, tapi kok tiba-tiba banyak pertolongan. Percayalah, ini kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.